Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah, yang baru bergabung, kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah musibahmu, musibahku juga. Sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan kita dengan guru-guru kita ya, untuk mendengarkan tausiah dari guru-guru kita melihat kembali sebuah tayangan tentang Gunung Semeru kembali meletus dan keluarkan hawa panas. Ini tayangannya. Gunung Semeru yang berada di Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur meletus pada Sabtu sore 16 Januari 2021. Menurut laporan pengamatan visual sementara, terlihat asap meluncur ke arah tenggara yang diduga dari kawah Jonggring Kaloko berwarna kelabu pekat dalam volume yang besar, sedangkan untuk hujan abu vulkanik diperkirakan mengarah ke utara menyesuaikan arah angin. Adapun peristiwa tersebut juga dikonfirmasi oleh Bupati Lumajang, Tori Kulhak, bahwa perkiraan awal lokasi tersebut berada di daerah sekitar Desa Sumber Mujur dan Desa Curah Koboan. Gunung Semeru mengeluarkan awan panas dengan jarak 4,5 kilo. Daerah sekitar Sumber Mujur dan Curah Koboan saat ini menjadi titik guguran awan panas, jelas Bupati Tori Kul. Mengenai status gunung saat ini, Gunung Semeru masih berada pada level 2 atau waspada, dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi sedang melakukan evaluasi lebih lanjut. Iya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Kita lihat bencana ini macam-macam bentuknya di awal tahun 2021 ini ya. Mulai dari tadi ada gempa bumi, tanah longsor, terus ada juga gunung aktif ya, Gunung Merapi. Nah, Ustadz Maulana, ini benarkah nih sebenarnya Allah ini sudah memperingatkan kita nih, sebenarnya bencana ini sudah termasuk ya, dicatatkan sama Allah nih dari zaman-zaman dulu sebelum kita lahir nih udah ada memang nih. Kapan waktunya sudah ditentukan semuanya. Nah, tapi sebenarnya sesungguhnya ini bencana alam ini terjadi mengingatkan kita bahwa sebenarnya kita ini sekarang ini sudah terlalu sombong ya kan. Mungkin kalau kita lihat sosial media ada orang yang pamer harta, oh beli mobil 1,8 miliar, wah murah, 4 miliar murah beli rumah. Atau ada sambungannya kan dengan seperti ini Ustadz. Murah lah, karena dia punyanya uangnya triliunan. Iya. Silakan Ustadz, tafadhol. Baik, izin Habib, makasih Masya Allah, tabarakallah. Hari ini saya senang banget karena kita ditemani oleh guru-guru kita yang luar biasa. Ada Habib dan ada Abi Maki. Masya Allah, tabarakallah. Buat yang di rumah, ketahuilah termasuk saudara-saudara kami yang sedang diuji, termasuk baru-baru ini semalam ya di Manado yang kena juga. Masya Allah, mudah-mudahan jadi pembelajaran besar buat kita untuk, sekali lagi, bahwa tidak akan mungkin terjadi sesuatu tapi sudah digariskan, sudah diatur oleh Allah di Lauhul Mahfuz. 50.000 tahun sebelum dunia diciptakan sudah diatur semua. Ini dalam surah Al-Hadid surah ke-57, di ayat ada 3 ayat berurutan 22, 23 dan 24. Di surah Al-Hadid surah ke-57 disebutkan bahwa mohon maaf, tiadalah suatu bencana yang menimpa di bumi ini, tiada pula pada dirimu sendiri, melainkan telah ditulis dalam kitab Lauhil Mahfuz sebagai kami ciptakan. Jadi sebenarnya sudah diaturkan semuanya. Tinggal bagaimana kita, mohon maaf, ibaratnya gini, mempersiapkan, menyadarkan, kemudian kan ada posisi marah, sabar, kemudian ridho, kemudian syukur. Jadi 4 tahap inilah. Ada orang yang marah ketika diuji, maka mohon maaf dia berarti tidak melihat kebaikan. Ada orang, makanya ketika orang diuji harusnya langsung apa? Disuruh istaini bisa bersalat, minta tolong lewat kepada Allah lewat salat dan sabar. Bersabar dari posisi marah menjadi sabar. Setelah itu menerima ketentuan Allah. Makanya di surah Al-Hadid langsung disebutkan, ini sudah diaturkan, sudah digariskan, maka terima takdir Allah. Terima ketentuan Allah. Kemudian di berikutnya mohon maaf, sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Kenapa? Kami jelaskan demikian itu supaya kamu jangan berduka cita. Bahwa ini sudah diaturkan semua. Kalau sudah diaturkan semua, kita pasti sudah sadar. Supaya kamu jangan berduka cita, supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang Allah berikan padamu. Karena mohon maaf, kadangkala kita manusia ini ketika mendapatkan sesuatu, langsung euforia dan sebagainya, lupa bahwa sebenarnya sesuatu ini ada haknya. Makanya terima kasih banyak Abi Maki tadi sudah menjelaskan ada 15 poin tadi, itu luar biasa Masya Allah. Ini kayaknya saya minta catatannya nih. Minta bocorannya supaya saya bisa bawa tausiah nanti di khutbah Jumat dan sebagainya. Supaya kita bisa sadar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir di surah di ayat ke-24 disebutkan bahwa sebenarnya Allah tidak menyukai orang yang sombong. Gimana orang sombong?
kita minta alat peraga dilakukan oleh Mas Fadli. Ini kan beliau kan artis, bukan berarti beliau orang sombong ya. Mas Fadli ini orang baik. Contoh. Jangan lewat. Sebagai contoh boleh. Iya. Ceritanya saya lagi jalan. Ya jalan, udah lagi jalan. Ini karena dia menikmati, dia tersandu. Waduh. Kenapa tuh? Apaan tuh? Kenapa sih tidak berdarah dulu sekali? Jangan dong. Enak aja kok berdarah dulu. Niat banget. Kenapa? Kadang-kala manusia itu, pernah saya dengar dari Tausiah Abi Maki, bahwa sebenarnya ketika manusia itu tidak mengeluarkan zakat, maka dia akan membangun bangunan yang mudah runtuh, mudah rubuh dan sebagainya. Ini mohon maaf, tanpa menyinggung perasaan siapapun, orang yang kikir, ini hati-hati. Menyuruh manusia berbuat kikir. Jadi ada orang kikir, ada juga orang menyuruh, Anda usah lah, ngapain keluarin zakat dan sebagainya. Ini yang paling bahaya, bahkan mereka berpaling dari perintah Allah. Karena ketahuilah sesungguhnya dialah Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Sebenarnya kita ini yang harus disadarkan. Mas Fadli, makanya bagus banget tadi actingnya. Itu luar biasa Ya banget. Allah, Padahal sakit beneran itu. jadi ibaratnya gini, mohon maaf kepada kita semua, ayo kita sadarkan diri kita bahwa kalau gunung bergoyang, bahwa kita melihat kekuatan itu besar banget, tapi ternyata bisa jadi itu adalah kekuatan kita. Gunung aja bisa meletus dan sebagainya, apalagi kita Iya, ini. nggak usah kita sombong lah ya. Apa Nggak sih yang usah mau disombongin sih di dunia ini? Hidup ini cuma sebentar. Masya Segala Allah. sesuatunya itu bakalan hilang nantinya gitu loh. Nggak akan kita bawa mati, ya Allah, nauzubillah min zalik. Nah sekarang kita lanjutkan lagi buat jamaah yang ada di rumah, saya masih punya tayangan ya. Ada video tentang hikmah wafatnya para ulama dalam waktu berdekatan yang disampaikan oleh guru kita, Habib Umar bin Hafiz. Ini tayangannya. لقد رأينا في العمر القصير وذكر لنا كذلك في ماضي العصور من التاريخ أنه تأتي فترات فيرحل جماعات من الأصفياء ويرحل جماعات من الأولياء ويرحل جماعات من العلماء في أوقات متقاربة فيكون ذلك محل التعبد بالحزن على مثل هؤلاء فإن شؤون القلوب هذه التي هي محل نظر الرب يختبر بها العباد من كان لا يحزن إلا على فجار أو كفار أو فساق أو أهل المطامع الدنيوية يسقط من عين ربه ومن كان يحزن على فراق المقربين والعارفين والصالحين يحل محل الرضا عند ربه لأنه يوالي في الله ويعادي في الله ويحب في الله ويبغض في الله ومن أعطى لله ومنع لله وأحب في الله وأبغض في الله فقد استكمل حقيقة الإيمان. Ya ini ternyata dengan meninggalnya para ulama ini adalah sebenarnya musibah besar atau bencana besar yang kita alami nih ya. Sama seperti bencana alam jatuhnya. Tapi makanya nih mungkin tadi ada yang kita mau tanyakan sama guru kita Ustadz Abi Maki sebelum iklan tadi. Apakah benar nih di saat ini wafatnya para ulama soleh secara berurutan ini menjadi musibah yang besar di zaman milenial ini. Mungkin biar mungkin jamaah yang di rumah juga paham sebenarnya apa sih. Ya musibah apa sih yang lebih besar yang akan terjadi kalau seandainya ulama ini pada meninggalkan kita semua nih. Mohon izin, silakan penjelasannya. Tafadhol Abi. Iya, syukran, izin Ustaz Maulana. Subhanallah, memang benar musibah yang terbesar yang melanda ke bumi ini adalah saat hilangnya ilmu. Karena saat hilang ilmu semuanya menjadi kegelapan. Bayangkan saja bagaimana Allah mengangkat derajat para ulama. Sampai ditegaskan warasatul anbiya, seandainya masih ada nabi hari ini, maka kita akan mengikuti nabi tersebut. Sekarang nabi sudah tidak ada, tapi nabi dengan tegas mengatakan dengan kata-kata ulama itu adalah warasatul anbiya. Seakan-akan mengatakan aku tidak ada ikuti ulama, aku tidak ada cintai ulama, aku tidak ada sayangi ulama, aku tidak ada kumpul bersama ulama. Inilah kenyataan yang sangat luar biasa. Demi Allah ini perkataan yang sangat luar biasa. Seandainya berkumpul 1000 ahli ibadah, setan tidak akan pernah gentar. Namun jika datang satu orang ulama, setan ketakutan. Seandainya ada 1000 ahli ibadah, wafat, setan punten tidak akan pernah merasa gembira. Tapi begitu ada satu ulama wafat, maka setan akan gembira. Kenapa demikian? Karena ulama itulah haula wala quwata illa billah disandingkan dengan tanda-tanda kiamat apabila wafatnya para ulama.
Ini yang sangat mengerikan ketika dengan mengatakan tidak ada ulama. Sampai dengan mengatakan Rasulullah dengan tegas mengatakan, ambillah ilmu sebanyak-banyaknya sebelum ilmu itu sirna. Ditanya, ya Rasulullah, bagaimana ilmu itu bisa sirna? Jawabannya dengan mengatakan biqabdil ulama, saat ulama wafat, maka saat itu punten yang namanya ilmu tidak ada, maka akan tumbuhlah ruwaibidah, maka tumbuhlah orang-orang yang mungkin tidak mengetahui tentang pengetahuan syariat, lalu berkumpullah orang-orang bertanya, lalu menjawab dengan hawa nafsunya, maka akan menyesatkan dan semakin menyesatkan, maka semakin gelaplah. Studio ini terang karena banyak lampu. Matikan satu lampu, mulai redup. Matikan satu lagi, redup lagi. Matikan satu lagi, mati-mati, akhirnya gelap studio ini. Inilah saat dunia kehilangan satu ulama, berarti gelap bumi ini. Dua ulama, gelap lagi. Makin banyak yang namanya kematian atau wafatnya para ulama, makin gelap di bumi ini. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Imam Ahmad ibn Hanbal pernah kata-katanya sangat luar biasa. Beliau sedang duduk di ujung gunung ataupun di kawah. Iya. Tiba-tiba ada seorang anak lari mendekati Imam Ahmad ibn Hanbal. Lalu kata Imam Ahmad, nah awas jangan dekat-dekat ke jurang, nanti engkau jatuh. Lalu anak itu mengatakan, justru aku datang berlari untuk mengingatkanmu Imam, jangan dekat-dekat jurang karena engkau takut jatuh. Lalu Imam mengatakan, aku sudah besar, kamu masih kecil, nah nanti kamu jatuh, nanti kamu mati. Anak itu mengatakan, kalau aku mati selesai, tapi jika engkau yang wafat, ada berapa umat yang akan menangis dan kehilanganmu. Anak ini betapa dahsyatnya ingin menjaga seorang ulama, jangan sampai jatuh. La haula wala quwwata illa billah. Maka dengan tegas kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran, inna na'tiyal arda nanqusuha min atrafiha. Kalimatnya, sesungguhnya aku setiap hari datang ke bumi dan aku kurangi bumi ini sedikit dengan sedikit. Lalu Ibnu Katsir mengatakan, dikurangi bumi ini sedikit demi sedikit dengan wafatnya ulama. Saat ulama wafat, seakan bumi ini menyempit. Itulah pentingnya kita untuk mencintai ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah, jazakallah khairan katsiran. Makasih banyak Bi. Betapa pentingnya kita mencintai ulama. Tadi sudah dijelaskan oleh guru kita Ustaz Abi Maki. Ulama itu adalah warisatu anbiya ya. Jadi pewarisnya para nabi. Ini Masya Allah luar biasa. Nabi sudah mengingatkan kita untuk itu. Jadi kita cintai ulama kita yang masih ada. Kita gali ilmunya. Mudah-mudahan juga satu ulama tidak ada, tumbuh lagi ulama-ulama baru yang banyak insya Allah ya. Supaya dunia ini makin terang insya Allah. Nah sekarang kita lanjutkan lagi, kita masih punya sebuah tayangan tentang kedekatan guru-guru kita Ustadz Abi Maki serta Habib Nabil dengan guru kita almarhum Syekh Ali Jaber. Ini tayangannya. Alhamdulillah sudah sore ini menjadi mendekat tempat suci. Jadi gimana Abi Maki? Alhamdulillah lancar di Jambi, Masya Allah. Pendekar tapak suci, pendekar muda sekali Jabir. Luar biasa. Bisa dikatakan ini Indonesia beneran? Indonesia beneran. Indonesia beneran. Sudah 100%? 100% Indonesia asli. Alhamdulillah. Doanya semoga Indonesia ke depan kita membawa sama-sama menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Indonesia Al-Quran, Indonesia dipimpin pemimpin yang muslim. Mudah-mudahan insyaAllah Indonesia seluruhnya dan Jakarta khususnya kita doakan semoga insyaAllah makmur dan menjadi Jakarta. Mudah-mudahan Jakarta menjadi ibu kota Al-Quran sedunia. Amin ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Para ulama dan tokoh agama kita satu persatu Allah panggil ya. Duka mendalam banget untuk kita para murid yang masih haus akan ilmu dari mereka. Nah mungkin kita sedikit ngobrol-ngobrol dulu dengan guru-guru kita yang ada di studio. Kalau Habib Nabil nih kita lihat juga tadi begitu dekat dengan sosok guru kita juga ya. Syekh Ali Jaber almarhum, mungkin bisa digambarkan sedikit sosok almarhum ini di mata Habib seperti apa, Habib?
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya kenal dengan beliau Syekh Ali Jabir rahimahullah. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya, mengangkat derajat. Amin. Itu 10 tahun yang lalu, Mas Fadli. Ya, jadi sudah sangat lama. Waktu itu beliau pertama kali mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Adik saya Habib Muntir masih hidup waktu itu, 2012 kalau tidak salah. Setelah itu kami berteman akrab, ya, sangat akrab. Ya, sedemikian akrabnya sampai beliau sering undang saya ke rumahnya dan beliau juga suka memberikan hadiah, Mas Fadli. Cuman bedanya Syekh Ali ini kalau kita ngasih hadiah kita siapkan sesuatu lalu kita berikan sama orang. Kalau beliau enggak, beliau undang saya ke rumahnya, waktu itu dia mau ngasih hadiah cincin, dia bawa seluruh cincinnya ada satu kotak. Dari yang mahal sampai yang biasa. Lalu dia bilang, Habibana, fadal, ambil ini buat antum, hadiah. Saya ngambil yang paling murah. Lalu dia sedih, kenapa enggak ambil yang ini yang bagus? Saya bilang buat antum pahalanya ngasih yang paling mahal. Tapi buat saya ifah, ya, tidak mau merepotkan sahabat saya ambil yang paling murah. Kalau antum ridho saya ambil, kalau enggak saya enggak jadi. Saya bilang, oh ya fadol kalau gitu diambil. Ya. Begitupun berapa kali saya ke sana juga dia siapkan minyak wangi. Begitu juga dia minta saya ngambil yang paling bagus minyak wangi. Lalu saya ambil yang biasa. Jadi Masya Allah beliau tawadu sama ulama, beliau cinta. Ya. Satu kata-katanya kalau ketemu beliau katakan begini, ya Habibana nahnu nataqarrab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bikum, ya bi ahlil baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami ini katanya berharap bisa dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dengan kalian para ahlul baitnya Rasulullah. Jadi saya mencintai kalian karena saya juga ingin dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Itu diantaranya yang saya alami. Kemarin sempat terakhir Allahyarham Syekh Ali Jabir sempat diajak ke Islam itu Indah lagi karena waktu yang tidak memungkinkan beliau tidak bisa hadir, betul gitu ya Bib ya? Betul, jadi beliau itu kalau saya minta sesuatu dia selalu mengusahakan. Termasuk saya minta untuk dihadirkan sini. Habibana ini lagi padat, nanti insya Allah. Tapi keburu beliau waktu itu ditusuk lalu sakit. Ya setelah itu kemudian kena COVID. Ya mudah-mudahan Allah mengangkat derajatnya di jannah. Amin, ya Allah. Ya kalau Ustadz Abi Maki juga kita lihat tadi videonya tayangannya ya. Begitu dekatnya Ustadz Abi Maki ini juga dengan Allahyarham almarhum Syekh Ali Jabir satu bis ini kalau nggak salah itu ada perguruan pencak silat gitu ya Abi ya. Itu mungkin kalau Abi ini apa momennya mungkin yang nggak bisa Abi lupakan bersama almarhum nih Abi. Subhanallah. Pokoknya setiap orang yang dekat dengan beliau yang kami rasakan itu akan merasa diistimewakan oleh beliau. Karena memang beliau itu selalu dengan lembut ucapannya. Jadi setiap orang yang dekat dengan beliau merasa kalau dirinya itu benar-benar sangat dicintai. Itulah yang dimiliki oleh sifat beliau siapapun ia. Maka la haula wala quwata illa billah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Akhlak itu yang sebenarnya kita tiru dari beliau iya, dan bukan hanya sekedar itu. Kalau dilihat daripada kenangan atau apa yang momen yang tidak terlupakan banyak sebenarnya ya. Namun ada hal yang sangat luar biasa. Yang pertama beliau itu subhanallah sangat senang sekali menjadi orang Indonesia. Sangat senang sekali menjadi orang Indonesia, ya. Sehingga tadi ketika setelah pelantikan tapak suci, ya, beliau mengatakan, apakah aku sudah dikatakan orang Indonesia beneran? Gitu kan? Iya, sudah jadi orang Indonesia asli. Iya, subhanallah, bayangkan lahir di kota Madinah. Namun ternyata beliau ini, ya Rab, wafatnya di Indonesia dan ternyata ingin dikuburkan di sini. Betapa bahagia dan cinta kepada negeri kita ini Indonesia. Jadi itu adalah kenangan yang mungkin tidak pernah dilupakan dengan mengatakan, saya ini senang sekali menjadi orang Indonesia, bangga sekali menjadi orang Indonesia. Maka dengan rasa cintanya ke negeri kita ini, beliau berdakwah tanpa ada capek, tanpa ada lelah. Mungkin itu momen-momen terpenting setiap waktu beliau ini selalu apa? Selalu memikirkan negeri kita ini untuk menjadikan orang menyebarkan ataupun menjadi ahlul Quran. Itu Allahu a'lam. Iya, kita juga pernah mengalami di Islam itu Indah, beliau sempat hadir dan yang kita dapatkan ini beliau ini orangnya sangat ramah dan juga santun. Ini Masya Allah luar biasa. Ini yang kita dapatkan juga dari guru kita Habib Nabil yang ada di sebelah saya saat ini. Buat jemaah yang ada di rumah jangan kemana-mana.
Setelah ini kita akan kembali lagi, kita akan mendoakan semua saudara-saudara kita yang saat ini sedang tertimpa bencana alam. Dan juga kita akan berdoa bersama untuk guru-guru serta para ulama yang telah Allah panggil. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.